Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Febriani dan rekan saya Nur Haryati. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang perubahan iklim atau climate action. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian perubahan iklim, dampak, serta fakta dan angka. Yang pertama yang saya akan jelaskan yakni pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah tantangan global yang tidak membatasi perbatasan nasional. Ini adalah masalah yang sangat besar yang akan menimbulkan berbagai dampak yang sangat besar juga. Ia membutuhkan solusi yang perlu dikoordinasikan di tingkat internasional untuk membantu negara berkembang bergerak maju ekonomi rendah karbon. Kemudian, pengaruh perubahan iklim yakni mempengaruhi setiap negara di setiap benua dan mengganggu ekonominya secara nasional, baik secara nasional maupun internasional, dan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, merugikan banyak orang dan negara-negara baik hari ini maupun esok maupun hari kedepannya. Seperti pola cuacanya berubah, permukaan laut naik, peristiwa cuaca menjadi lebih ekstrim, serta emisi gas rumah kaca mulai meningkat dan sekarang menjadi level-level tertinggi dalam sejarah. Kemudian ada fakta dan angka. Pada April 2018, 175 partai telah meratifikasi Perjanjian Paris dan 168 pihak telah mengkomunikasikan kontribusinya pertama mereka yang ditentukan secara nasional untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Sekretariat Perubahan Iklim. Pada April 2018 juga, 10 negara berkembang telah berhasil menyelesaikan dan mengajukan iterasi pertamanya dari rencana adaptasi nasional mereka untuk menanggapi perubahan iklim. Kemudian, dari tahun 1880 hingga 2012, suhu global rata-rata meningkat menjadi sebesar 0,85 derajat Celcius. Setiap kenaikan suhu 1 derajat, hasil gabahnya menurun sekitar 5%. Bagi petani akan sangat menimbulkan dampak yang tidak enak, seperti petani jagung, gandum, tanaman utama lainnya. Hal ini akan mengalami pengurangan hasil yang signifikan pada tingkat global, sebesar 40 megaton per tahun antara 1981 dan 2002 karena iklim yang lebih hangat dari iklim-iklim sebelumnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nur Haryati. Sekian. Di sini saya akan meneruskan materi jadi saudara kita tentang perubahan iklim. Jadi akibat dari perubahan iklim ini adalah lautan jadi memanas, es dan salju menjadi berkurang, dan permukaan laut naik. Pada tahun 1901 hingga 2010 itu permukaan rata-rata global naik jadi sekitar 19 cm dan diperkirakan pada tahun 2065 akan naik lagi menjadi 24 sampai 30 cm dan akan naik lagi diperkirakan menjadi 40 sampai dengan 60 cm. Jadi kita bisa bayangkan gimana semakin rendahnya permukaan tanah kita dan gimana semakin tingginya permukaan laut. Aktivitas manusia juga dapat mengubah iklim di bumi dan saat ini mendorong perubahan iklim melalui dengan pemanasan global. Lalu hal atau hal apa sih yang kita lakukan agar bisa mengurangi sedikit dampak dari perubahan iklim ini? Yang pertama, kita adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Dimaksud dengan meningkatkan kualitas pendidikan adalah kita meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat mengenai tentang perubahan iklim, apa saja dampaknya terjadi perubahan iklim. Lalu kita memberikan pengarahan tentang perubahan iklim yang efektif di negara-negara yang kurang berkembang atau juga di negara-negara berkembang dengan pulau-pulau yang kecil. Terima kasih. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.